aduh, nggak tahu gangnya, sampai mati nggak akan ketemu ke rumah saya, nggak tahu alamatnya. Karena rumah saya itu sesuai dengan peranata sosial yang diatur oleh negara. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, itulah sebetulnya melahirkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan itu seperti itu. Karena siapa saja orangnya itu ingin merasakan indah, ingin merasakan aman, ingin merasakan hidupnya itu tidak terganggu. Nah, itulah keinginan. Coba sekarang ini, ilmu yang paling tinggi tapi paling rendah itu apa? Rasa, merasa aman, merasa indah, itu rasa. Ilmu yang terendah tapi yang tertinggi. Nah, terus dari rasa itu sebetulnya lebih tinggi lagi ilmunya itu melahirkan simpatik. Jadi jalan-jalan itu simpatik, siapa saja orang yang melihat karena bersih, karena teratur, mesti simpatik. Nah, dari simpatik itu melahirkan cinta. Nah, jalan yang diatur seperti hukum agama ini, hukum agama, hukum Tuhan ini, kita cintai. Karena ada di jalan lain itu sulit carut marut, parkir aja pateng pecengkrak. Gitu. Lalu membandingkan, lalu mencintai. Mencintai adalah tempat yang diatur dengan hukum agama itu. Terus dengan hukum Tuhan. Kemudian setelah mencintai, apa yang lahir? Nah, itu lebih tinggi lagi, rasa yang lebih tinggi lagi. Cinta membabi buta, sangat bangga mempunyai tempat ini, sangat sangat merasa apresiasinya dari orang banyak itu kepada kita itu sangat tinggi. Wadud. Nah, kalau sudah mendapatkan rasa cinta itu, yang lebih tinggi lagi rahmat. Jadi inilah sebetulnya rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita ketika kita mampu melakukan peradaban hukum yang ada di dalam kelahiran hukum yang ada di tempat itu. Rahmat, mendapat rahmat. Jadi seluruhnya berfungsi dengan fungsinya, itu rahmat. Nah, di atasnya rahmat mendapat karomah. Jadi rasa yang dilahirkan itu adalah karomah lagi. Karomah itu tempat itu mempunyai keistimewaan. Keistimewaan siapa? Anak yang tumbuh di sana mesti tumbuh kembangnya itu sangat baik. Orang yang hidup di sana mesti kehidupannya itu sangat baik. Maka lahirlah karomah. Nah, yang lebih tinggi itu sebetulnya lahirlah ma'unah. Ma'unah itu biasanya golongan para nabi. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, itulah sebetulnya hukum Islam itu. Maka dengan diterangkan oleh para ulama seperti ini, lahirlah lalu peradaban bangsa itu. Coba saya ulangi, Al-Quran, hadis dan ijma serta qiyas melahirkan hukum, ketentuan. Nah, hukum yang lahir di sini ada berapa? Ada 5. Wajib, sunnah, halal, haram, dan mubah. Nah, ini karena dikerjakan, dididik, dikerjakan, diteladani terus-menerus melahirkan adat. Adat itu apa? Al-adatu muhakkamah. Adat itu sangat established. Jadi melanggar adat itu sudah kriminal. Lalu adat ini dikembangkan terus-menerus di dalam pendidikan, ada SD, SMP, SMA, melahirkan akhlak. Ya, SD, SMP, SMA yang dididik dengan hukum ini melahirkan orang-orang yang berakhlak mulia. Seperti anak-anakku biasanya pagi-pagi kalau saya mau ngajar masih offline itu sholat duha semuanya. Ini siapa yang ngajari sholat duha itu? Gurunya. Lalu siapa yang menjadi kebiasaan itu? Adat. Karena dikerjakan terus-terus. Nah,
Lalu siapa yang mengajari akhlak itu? Adat itu melahirkan akhlak karena dikerjakan terus menerus, gurunya juga. Setelah itu akhlak itu dikembangkan lagi di S1, di diploma, melahirkan hador budaya, melahirkan. Jadi apa yang dilakukan di APS ini, di Politeknik Sidoarjo ini, kebiasaannya itu sudah dilakukan seperti ini, terus pulang mesti melahirkan budaya, karena seluruhnya itu membawa pulang. Jadi silat pancet dilakukan di sana, latihan silat itu, terus caranya sholat itu pancet dilakukan di sana. Wah, ini akan melahirkan budaya. Nah, ketika menjadi budaya, ada tunggangannya, ada seragam silat, terus ada seragam bagaimana mengelola ikan itu, yang macam-macam sesuai dengan jurusannya itu. Dan itu butuh peralatan, lahirlah mesin-mesin. Apa yang kita butuhkan itu. Nah, karena ini dikerjakan terus-menerus budaya, akhirnya melahirkan budaya itu dikembangkan kepada dunia dan mendapat respon dari dunia, melahirkan peradaban bangsa. Itulah sebetulnya hukum-hukum Islam itu, hukum-hukum agama yang kita ajarkan, kita kembangkan. Itu saja dari saya. Makanya nanti anak-anakku menulis meresum itu tugasnya dan kirimkan kepada PAAK. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.